Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau unboxing dan review Fanatec WGP 13 Shooter 2. Ini termasuk salah satu gamepad terbaru ya, keluaran dari Fanatec. Sekaligus saya juga akan memberikan sedikit gambaran perbandingan dengan Logitech F310. Ya, karena harganya memang beda tipis. Namun sebelum lanjut, ada bagian kalian bantu subscribe channel ini karena itu membuat saya bahagia. Oke guys, box Fanatec ini tergolong keren ya. Bisa kalian lihat kalau dibanding dengan Logitech yang ala kadarnya. Dan kalian bisa langsung lihat gamepad Fanatec yang berwarna putih dan juga ada variasi hitam di tombolnya. Sekaligus USB dongle berwarna hitam. Pada boxnya terlihat jelas merek Fanatec dan juga tipenya. Terus ada tulisan bisa dipakai buat PC maupun juga PS3. Kemudian ada juga penjelasan Fanatec ini menggunakan wireless 2,4 GHz. Familiar layout yang berarti nggak asing dengan susunan tombol-tombolnya. Ini bagi pengguna Xbox ya. Dan juga Fanatec ini udah support X input maupun D input. Pada box bagian belakang ada keterangan kapasitas baterai 600 mAh, terus bisa bergetar, range wireless hingga 8 meter. Kemudian berat gamepad ini 185 gram. Oke, langsung saja kita unboxing Fanatec WGP 13 Shooter 2 ini. Di sini kita dapat buku user manual di mana ada beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia. Kemudian ada kartu garansi, USB dongle bermerek Fanatec, dan setelah dikeluarkan gamepadnya ada kabel yang bisa dicopot maupun dipasang. Kabelnya sendiri nggak terlalu lembek ya, cukup standar sih seperti kebanyakan kabel gamepad lainnya. Panjang kabelnya sendiri itu kurang lebih 1 meter. Ya lumayan lah ya buat main jarak dekat. Secara tampilan gamepad ini mirip sama Xbox. Ini khususnya untuk penempatan analog ya. Jadi analognya ada di atas sama di bawah dan 4 tombol fungsinya. Hanya saja bodinya itu sedikit ada lekukan yang membuat gamepad ini punya ciri khas sendiri ya. Mungkin bagi pengguna Fanatec langsung bisa mengenali gamepad ini merek Fanatec. Selain analog dan juga 4 tombol fungsi, ada tombol select, start, turbo, clear, dan juga home. Dan ada juga LED-nya. Nah, di LED ini ada angka 1, 2, 3, dan 4. Ini fungsinya buat nunjukin aktivitas gamepad sendiri. Contoh kalau di angka 2 yang berarti kalian itu menggunakan gamepad ini untuk PC ya. Untuk Android terus PS3 itu nggak tahu di angka berapa ya, karena di webnya sendiri saya nggak dapat penjelasan tentang fungsi ini. Berdasarkan review beberapa YouTuber, gamepad ini bisa dipakai buat HP Android ya, dan juga PS3 ya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Namun sayangnya saya belum punya handphone yang udah support OTG dan juga PS3 itu belum punya ya. Tombol arahnya itu nggak nyatu seperti tombol arahnya Logitech F310, jadi terlihat seperti tanda plus di gamepad berwarna putih ini. Nah, mungkin ada yang penasaran apa fungsi tombol turbo, home, sama clear. Turbo itu fungsinya seperti makro di mouse ya, tapi saya sendiri nggak pakai ya. Terus untuk tombol clearnya kurang lebih untuk menghapus settingan makro tadi. Nah, tombol home ya ini kurang lebih untuk mereset gamepad Anda nggak fungsi ketika kalian pakai dongle. Caranya cukup mudah ya, dengan menekan tombol home sekali kemudian tekan kembali sembari ditahan terus dilepas. Maka gamepad yang awalnya nggak connect ke PC langsung connect ke PC ya. Kalau dibandingin Fanatec WGP 13 versus F310, jelas Fanatec ini punya banyak kelebihan seperti multi platform, kemudian dua koneksi, ini mau nirkabel atau mau pakai kabel, layoutnya yang mirip sama Xbox, tentunya ini bagi pengguna Xbox nggak perlu adaptasi lagi ya, dan satu lagi bisa bergetar. Nah, untuk tombol-tombolnya sendiri sebenarnya cukup empuk ya, tapi bagian triggernya rasanya masih lebih enak Logitech F310 dibanding Fanatec. Kemudian tombol-tombolnya sendiri mungkin karena jari-jari saya sedikit jumbo, itu berasa kekecilan. Malah rasanya lebih pas F310. Nah, untuk digenggam di tangan, Logitech F310 ini berasa lebih gede dan saya merasa lebih nyaman pakai Fanatec WGP 13.
Saya sendiri udah mencoba memainkan Game PES 2021 kurang lebih 1 jam secara nirkabel ya, atau pakai dongle. Dan nggak ada namanya lost connect, yang berarti dia nggak putus dengan dongle tadi. Lancar jaya tanpa kendala. Nah, untuk ketahanan baterai itu saya nggak nyoba sampai berapa lama tahannya ya. Cuma dari informasi yang saya dapatkan di web Fantech itu bisa bertahan sampai 10 jam. Ya ini harus butuh pembuktian yang cukup lama ya. Saya nggak bisa bermain selama itu. Jadi selisih harga di kisaran 30.000, rasanya Fantech ini lebih murah dibanding Logitech ya. Jadi saya prefer ke Fantech. Nah, untuk informasi tambahan, Logitech F310 yang saya pakai ini hampir 2 tahun umurnya ya. Jadi secara durability-nya F310 ini udah terbukti awet. Sedangkan Fantech karena saya baru pakai, jadi saya belum berani berkomentar. Bagi kalian yang mau dengar suara tombol antara dua gamepad ini, silahkan ditonton video setelah ini. Ya, sampai di sini aja dulu unboxing dan review Fantech WGP 13 ini. Jangan lupa untuk support selalu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan makasih udah mampir di NK Channel.